Cerita astronot yang tidak kunjung pulang ke bumi karena tak memiliki ongkos benar adanya. Cerita ini milik Sergei Krikalev, astronot Uni Soviet yang pernah mengalami kisah tidak bisa kembali ke bumi karena negaranya bubar pada 1991. Krikalev adalah seorang insinyur penerbangan yang dilatih dan disertifikasi oleh agen ruang angkasa Uni Soviet. Krikalev melakukan misi ke stasiun ruang angkasa Mir sebagai bagian dari awak Mir EO-9 pada 18 Mei 1991. Stasiun ruang angkasa Mir merupakan sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet, selanjutnya menjadi Rusia, yang dianggap paling sukses. Misi ini merupakan perjalanan keduanya keluar bumi. Apalagi, dia juga hanya melakukan tugas rutin layaknya rekan astronot lainnya, yakni melakukan beberapa perbaikan dan pembaruan peralatan di Mir. Dia meluncur keluar angkasa dengan pesawat Soyuz bersama dua astronot lain, yaitu Anatoly Artsebarsky dan Helen Sharman. Sesampainya di Mir, ketiganya berkegiatan sesuai tugas. Hanya saja, di pertengahan masa perbaikan, Artsebarsky dan Sharman pulang terlebih dahulu. Sementara, Krikalev tetap berada di Mir untuk menyelesaikan tugas dan menunggu astronot lain datang. Krikalev di penghujung misi atau di bulan Oktober. Ketika hendak pulang ada gonjang-ganjing hebat di bumi yang tidak pernah pria berusia 33 tahun ini ketahui selama menjalankan misi. Ternyata, negara asalnya Uni Soviet, sedang dilanda perpecahan. Sejak bulan Agustus, negara-negara Soviet mulai memisahkan diri dan gelombang reformasi mulai menggerogoti pemerintahan. Hingga akhirnya di penghujung Desember 1991, Uni Soviet dinyatakan bubar dan tidak ada lagi di dunia. Ketiadaan negara komunis itu praktis membuat nasib Krikalev terkatung-katung. Saat meminta pulang ke bumi dia ditolak pemerintah Rusia. Alasannya sederhana karena dunia astronomi bukan lagi prioritas utama. Pemerintah lebih baik fokus mengurusi perbaikan ekonomi ketimbang mengeluarkan uang hingga jutaan dolar hanya untuk memulangkan satu orang astronot. Kemudian, baru Krikalev diberitahu bahwa pihak di bumi tidak ada uang untuk membawanya pulang. Pada saat itu keadaan keuangan Uni Soviet sedang morat-marit. Pemerintah sampai menjual berbagai peralatan ruang angkasa yang dimiliki, seperti kursi roket hingga stasiun ruang angkasa Mir sendiri. Pemerintah menjual kursi roket Soyuz pada negara lain untuk menambah uang. Austria membeli satu kursi roket Soyuz seharga 7 juta dolar. Sementara, Jepang membeli satu kursi lainnya seharga 12 juta dolar untuk mengirimkan reporter TV ke ruang angkasa. Rusia juga berencana menjual cepat stasiun ruang angkasa Mir kendati sedang ada program yang berjalan. Ini artinya, anggota kru lain yang sedang bertugas di stasiun tersebut pulang ke bumi. Namun, Krikalev sebagai insinyur penerbangan tidak bisa pulang. Sekalipun diperbolehkan pulang, tak ada negara yang bisa jadi tempat mendarat. Sedangkan Kazakhstan negara lokasi peluncuran roket, sudah mengalami perubahan. Setelah berada di luar angkasa selama 10 bulan atau 311 hari dan mengelilingi bumi 5.000 kali, Krikalev akhirnya bisa sampai kembali ke bumi. Pada 25 Maret 1992, pemerintah Jerman membayari biaya kepulangan Krikalev. Ia bisa pulang usai Jerman membayar 24 juta dolar untuk membelikan tiket bagi penggantinya. Dia pun pulang dengan selamat meski hampir sekarat. Setibanya di bumi, ia terlihat masih menggunakan pakaian ruang angkasa yang bertuliskan USSR dan patch bendera Uni Soviet. Saat tiba wajahnya pucat dan tulang-tulangnya tak bisa menopang berat tubuh Krikalev. Hanya satu hal positif yang didengarnya, yaitu fakta kalau dia lebih muda 0,002 detik dibanding manusia di seluruh bumi. Kepulangan Krikalev membuatnya dijuluki sebagai orang Uni Soviet terakhir. Meski begitu, pengalaman pahit di luar angkasa tak membuatnya trauma. Meski telah melewati hal yang cukup menegangkan, akhirnya 2 tahun setelah kepulangannya ke bumi, Krikalev diangkat menjadi pahlawan Rusia. Ia ditugaskan kembali ke ruang angkasa sebagai kosmonaut Rusia pertama yang terbang di shuttle NASA milik Amerika Serikat. Ia juga jadi yang pertama merasakan pengalaman di International Space Station. Kisah kosmonaut Sergei Krikalev di luar angkasa dituangkan ke dalam film dokumenter Out of the Present.